Sobat Channel, pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang 7 fakta unik tentang wanita. Banyak sekali pendapat menyatakan bahwa wanita adalah makhluk yang sulit dimengerti dan dipahami. Pertanyaannya, apakah itu berarti hanya wanita saja yang mengerti sesama wanitanya? Atau bahkan wanita satu dengan wanita lainnya sama-sama sulit memahami satu sama lainnya? Nah, jika begitu, seorang wanita memang adalah makhluk yang aneh bin ajaib. Akan tetapi, ini bukan dalam tanda kutip yang negatif. Ketahuilah, semua yang terjadi di sini adalah tentang pola pikir atau struktur dan sistem psikologi seorang wanita yang memang sangat berbeda dengan seorang laki-laki. Bukankah secara anatomi bentuk tubuh seorang wanita pun sungguh berbeda dengan bentuk tubuh seorang laki-laki? Oleh karenanya, tentu perbedaan tersebut juga menyangkut sisi yang lainnya, yaitu mengenai sisi naluri atau emosi perasaannya. Kemampuan multitasking seorang wanita, persoalan tensitas perasaannya, bahkan mengenai pola komunikasi seorang wanita, semua itu diolah dalam otaknya. Sehingga dapat sedikit disimpulkan sementara bahwa semua kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam diri seorang wanita merupakan refleksi dari kerja otaknya. Di dalam batok kepala kaum wanita terdapat lapisan yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri mereka. Lapisan otak ini dinamakan korpus kolosum. Korpus kolosum pada seorang wanita 30% lebih tebal daripada lapisan otak seorang laki-laki. Dan karena faktor inilah yang menjadikan kaum wanita sangat unik. Implikasi tersebut akan tampak dan tampil sebagaimana berikut. Yang pertama, sulit membaca peta atau arah. Menurut beberapa penelitian, seorang wanita seringkali kebingungan di dalam menentukan arah utara dan selatan pada peta, linglung saat mencari pintu keluar di sebuah mall, atau sering pula seorang wanita salah di dalam menentukan lampu sen pada saat mengendarai kendaraannya. Ketahuilah, semua itu adalah efek dari korpus kolosum yang begitu tebal. Oleh karenanya, pengetahuan ini dapat membuat kita kaum laki-laki bisa lebih bijak di dalam menyikapi seorang wanita. Yang kedua, otak tengah lebih tebal 30%. Ketahuilah, ketebalan otak tengah inilah yang menjadikan seorang wanita dijuluki makhluk multitasking. Sebab ia mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu secara bersamaan. Misalnya, seorang wanita saat sedang masak-masak di dapur, mereka juga bisa sambil mencuci piring, bahkan mencuci baju, atau sambil meneteki anaknya dan bahkan menerima telepon sekaligus. Itulah mengapa seorang wanita bisa fokus dan jeli di dalam mengatur rumah tangga yang penuh kompleksitas ini. Bukankah ini termasuk sangat unik dan luar biasa? Tentu berbeda dengan kaum pria. Justru yang terjadi pada kaum pria adalah sebaliknya. Yang ketiga, mengucapkan 20.000 lebih kata per hari. Jika ada yang bilang bahwa wanita itu identik dengan makhluk cerewet dan bawel, maka apakah kalian setuju, Sobat Channel? Pahamilah, hal ini juga disebabkan oleh tebalnya korpus kolosum pada diri seorang wanita, sehingga membuat mereka memiliki komunikasi sebanyak 20% lebih kata per hari. Maka wajar saja jika seorang wanita tampak lebih cerewet ketimbang kaum laki-laki. Sementara yang terjadi pada seorang wanita yang pendiam, ia memiliki kurang lebih 16.000 kata per hari. Hal ini tidak selalu dalam bentuk ucapan, melainkan juga tercurah lewat pikirannya, perilaku, termasuk lewat tulisan-tulisan curhatnya. Yang keempat, menghilangkan tekanan saat berbicara. Sistem saraf yang memotori dorongan emosi seorang wanita tersebar merata pada kedua belahan otak mereka, baik pada otak kanan yang merupakan pencari sebuah solusi maupun pada otak kiri mereka yang berfungsi sebagai stimulasi kemampuan berbicara atau komunikasi.
Oleh karenanya, bukan rahasia umum lagi jika kaum wanita adalah makhluk yang senang berbicara. Hal ini bukan hanya soal korpus kolosum yang tebal sebagaimana disinggung di atas. Namun, semakin banyak wanita berbicara, ternyata mereka akan lebih banyak menghilangkan tekanan-tekanan emosi yang mengendap di dalam pikiran dan perasaannya. Jadi tidak heran jika kaum wanita adalah makhluk yang senang bicara, saling tukar sapa, ngerumpi, bahkan wibah sana sini. Yang kelima, kornea dan retina mata unik. Kornea dan retina mata seorang wanita bekerja melebar. Pada situasi dan kondisi seperti inilah yang membuat wanita lebih mudah mendapati barang yang sedang dicari ketimbang kaum laki-laki. Ketahuilah, pada saat seorang wanita melakukan sebuah pekerjaan berat sekalipun, ternyata wanita masih mampu mengawasi keadaan sekitar mereka. Suatu misal, saat mereka sedang serius dengan gadgetnya, seorang wanita masih mampu mendengar ada yang memanggilnya atau ada barang yang terjatuh di sampingnya. Yang keenam, menyukai kontak mata. Faktor tebalnya korpus kolosum pada diri seorang wanita juga menjadikan mereka senang melakukan kontak mata dengan lawan bicaranya. Hal ini akan memberi kesan tersendiri sekaligus membuat mereka merasa diperhatikan. Meskipun demikian, ada pula seorang wanita yang tampak salah tingkah dan merasa malu untuk menatap atau bahkan ditatap oleh lawan bicaranya. Hal ini tak berarti kaum wanita tidak menyukainya, namun hanya ada faktor lain sebagai penyebabnya. Misal, karena mereka kurang percaya diri atau merasa sedang tidak dalam keadaan berdandan rapi, dan sebagainya. Yang ketujuh, 1% logika, 99% emosi. Kaum wanita adalah makhluk perasa. Apa-apa semua tentang perasaan. Emosi mereka dikontrol dan dilatar belakangi oleh perasaannya. Pada saat seorang wanita mengalami emosi negatif, maka emosi tersebut akan memancar dan menyebar ke seluruh bagian otak mereka, baik kanan maupun kiri. Namun, lapisan otak wanita yang relatif tebal akan menjadikan mereka tetap mampu bekerja, meskipun sedang dalam keadaan bersedih. Akan tetapi, ekspresi yang tampak di wajah kaum wanita pada situasi dan kondisi tersebut tidak dapat mereka sembunyikan. Oke, sobat channel Makhluk Pilihan, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk kita semuanya. Terima kasih.